tidak bicara sama keluargaku di Jember. Dan aku tidak jujur sama mamaku bahwa aku sakit COVID-19. Apa yang membuat Mami kuat pas saat yang di rumah 8 orang kan pada Dan aku tidak bicara sama keluargaku di Jember. Dan aku tidak jujur sama mamaku bahwa aku sakit COVID-19. Jujurnya adalah setelah aku sembuh. Aku bilang sama mama, ini videonya aku mau taruh di YouTube ya. Mamaku langsung kaget, mamaku langsung nangis, ngejar terus, ya Allah nak, katanya untung kamu masih diselamatkan oleh Allah, masih dikasih kesempatan oleh Allah. Mungkin banyak doa-doa yang dijabah mungkin selama ini sama Allah, sehingga kamu masih ada buat kita gitu. Karena ketika aku sakit, jujurnya Mbak, awalnya aku mimpi boneka yang pernah cerita itu loh. Sama teman-teman itu waktu itu ada yang wawancara, aku inget nggak? Iya. Yang mimpi boneka, aku mimpi boneka dikasih, boneka itu ditusuk-tusuk gitu. Dan aku tahu orang itu siapa, dan kebetulan orang itu bermasalah sama aku yang habis nipu aku gitu. Corona ini kan, tapi aku memang sakit COVID ya, bukan sakit ini orang, aku nggak tahu lah Allah alam itu. Tapi kan memang yang COVID itu akan datang sama imun yang down gitu, yang sakit gitu. Itu kalau orang sakit tambah kena bakteri itu tambah makin jadi gitu. Makanya udah merasa badan nggak enak, makan yang banyak. Aku sekarang udah nggak diet lagi, udah naik 4 kilo ini badan saya. Dan bener banget kan pipinya, aku bilang untuk saat ini biar aku balik lagi dulu Mas. Aku takut, apalagi banyak sekarang virus-virus yang macam-macam. Jadi aku mencoba untuk ya udahlah aku. Ada itu nggak sih pesan dari mama yang di Jember, karena kan baru tahu kemarin tuh sempat nangis juga, jadi lebih protek nggak sih ke Mami, maksudnya kayak ngomong jangan terus sering syuting gitu kan, masih recovery ini gitu. Iya, mama sih bilang udah lama nggak usah kerja wes, katanya di rumah aja. Terus aku bilang maunya sih begitu, cuman kan kampungnya banyak ya, keluarga saya itu tidak pernah begini sama saya, tapi saya punya tanggung jawab sendiri gitu, bagaimana saya bisa membahagiakan sekeliling saya untuk bisa sukses. Jadi mungkin saya bilang ya udah Mami tenang aja di sana, karena saya kan harus kerja, karena keluarga saya juga membutuhkan saya yang lainnya gitu. Mami ya cuman pengennya sih saya pulang aja ke Jember, nggak usah kerja gitu, nggak usah jadi artis-artis dulu katanya. Soalnya Mami takut, jadi di rumah aja suruh tungguin Mama gitu. Saya bilang ya udah Mama ke Jakarta sini, kan itu juga nggak mungkin kan kondisi sekarang. Terus aku bilang saya mau pulang ke Jember, tapi keadaan kayak gini masih Mbak, aku masih takut juga kan, kondisi aku baru sembuh. Jadi aku bilang sama Mama sabar ya Ma gitu. Kenapa aku nggak dari awal kasih tahu? Jadi Mami bisa kasih tahu kunyit ini itu kan orang tua ya gitu kan. Jadi itu pokoknya itu kasih ini lain kali. Jadi kalau ada apa-apa, kalau sakit itu jangan dipendam sendiri. Jadi kasih tahu ke orang tua. Jadi ramuan-ramuan zaman dulu itu katanya lebih mujarab kata Mama, daripada kamu minum obat-obatan katanya. Ya orang tua saya bilang iya. Ada itu nggak sih Mami, ada tips untuk masyarakat luar sana yang masih bandel untuk COVID ini, kan Mami juga pernah ngalamin ya. Tipsnya apa Mami? Ya kayak tadi lah, contoh aku masih agak menjauh, bukan semua agak menjauh gitu. Karena tipsnya ya adalah ya kita harus bisa menjaga diri sendiri, memprotek diri sendiri, jangan jadi pembunuh. Kenapa gitu? Ya setidaknya kalau kita masih sakit ya setidaknya ya jangan kasih penyakit ke orang lain. Itu makanya makanya aku sampai harus 3 kali negatif, bahkan aku harus sering swab, aku harus sering membersihkan diri aku. Gimana caranya? Aku tuh mau olahraga oke, teratur. Terus kemudian makannya aku juga teratur, bagus. Aku ada ahli gizi yang aku selalu ini. Terus kemudian tidurnya aku mungkin ya yang agak kurang bagus, karena aku nggak bisa tidur insom. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi aku kena gitu. Tapi selebihnya yang lainnya untuk kebersihan, pulang dari sini aku nyampe aku langsung mandi, ini baju udah nggak boleh ini lagi, langsung aku tidur, udah langsung malamnya olahraga. Aku biasanya udah pole dance, aerial, aerobik, kayak gitu. Jadi nggak mungkin banget kena COVID kan. Dan aku tuh suka sesumbar orangnya, makanya mungkin Tuhan, aku suka sesumbar gini. Allah, aku tuh kan orangnya suka berzikir, aku orangnya suka ngaji, aku orangnya suka gini, nggak bakalan kena gitu. Karena COVID itu akan datang sama orang-orang yang gak suka berzikir, yang lupa sama Allah. Aku suka begitu ya Bang. Makanya aku kena. Makanya udah deh, mau kamu gak berzikir, mau kamu berzikir, intinya itu bahaya aja. COVID-19 itu ada dan nyata gitu.
Kalau orang yang belum pernah ngalami itu paling yang halah itu juga penyakit itu sudah ada. Tapi kalau kamu ngerasain itu mungkin aku boleh dikatakan ini kesempatan hidup aku. Kedua. Rasanya itu nggak enak banget Mbak, nangis nggak ada orang dan sesaknya itu kayak ini nih dadanya ini kayak selain uap tuh kayak yang di gituin. Jadi aku gini, ini apa aku mau mati ya? Terus aku ketika aku sakit, bayangkan aku mimpinya itu papi terus. Aku video call sama Lebi, sama AA gitu. Terus aku nangis, katanya, kenapa? Katanya kan kita video callan tuh pasien COVID itu klaster tuh kan. Kok aku mimpi almarhum ya gitu. Udahlah jangan gitu saling menguatkan lah satu sama lain. Untungnya gitu. Kalau misalkan aku sendiri mungkin aku lebih stres, tapi lebih stres lagi ketika kalian gatel nggak? Enggak, kamu gatel nggak? Pada tanya kan. Terus aku keluar merah-merah. Loh kalian keluar nggak? Enggak. Aku makin stres. Aku makin. Nah akhirnya aku datanglah di rumah sakit PI. Aku suruh pulang. Katanya sudah full itunya pasien COVID gitu. Di situ aku makin stres. Kok aku sampai bilang dok, aku kasih VVIP nggak apa-apa gitu. Kamar gitu, aku akan bayar berapa aja. Yang penting aku dirawat gitu. Karena aku merasa sudah nggak nyaman badannya gitu. Aku mati gitu kayaknya. Aku gitu pikiran aku. Terus mbak karena makan pun mbak nyampe di sini mual. Jadi gimana aku bisa makan banyak gitu. Terus akhirnya si dokter bilang bukan kita nggak mau ngasih tapi memang kebetulan lagi full katanya. Jadi ya sudah aku pulang.